Ini di depan kapal KM Egon ya. Good luck nih buat next 2 hari di sini. Buat kalian mungkin yang kalau mau melakukan perjalanan pakai KM Egon, ini agak sedikit di-spill gimana keadaannya di deck 3. Gue mau habisin dulu makannya karena ini enak banget. Misalkan kalian ini kepleset cilok khas Lombok kan. Selamat pagi dari Pelabuhan Tanjung Perak. So, jadi sekarang pukul 7:30 pagi kita akan naik kapal KM Egon. Buat pertama kalinya naik kapal KM Egon ke Waingapu. Hari ini tiketnya non-seat dan harus buru-buru naik juga. Udah dipanggil. Estimasi perjalanan sih kalau di tiket ngomongnya 2 hari ya. 2 hari nanti bakal transit sekali di Lombok, di Lembar, terus nanti lanjut lagi ke Waingapu. Hari ini kita nampaknya akan rebutan seat. Nggak tahu nih ntar duduknya kayak gimana, kita lihat nanti. Ini jadinya antriannya berantakan banget. So, jadi ini di depan kapal KM Egon ya. Bersama kawan gue Satrio. Anjay. Ini kapal KM Egon ya. Jadi kapalnya tuh memang nggak terlalu besar ya, nggak sebesar Labobar atau kapal-kapal yang lain, 30 gitu. Tapi ya nanti kita cek aja ke dalam kayak gimana bentukannya. Semoga aja nyaman. Ini memasuki kapal KM Egon. Selain penumpang juga ada kendaraan sini, ada mobil, ada traktor juga. Kita coba cek dari pintu sebelah kiri sini. Ini tiketnya untuk KM Egon dari Pelni. Tiketnya kemarin beli di aplikasi Pelni, harganya 300.000. Itu juga udah dapat potongan dari diskon mereka. Karena di bulan ini sampai Agustus kalau nggak salah itu ada promo dari Pelni. Jadi buat yang mau jalan-jalan lumayan lah ya potongannya, terutama ke Sumba kan. Tiket pesawat ke Sumba tuh udah mahal banget, gila. Kita cek ini dalamnya. Ya, jadi ini udah sampai di area non-seatnya. Untuk area non-seat ini tidurnya di bawah ya, kayak ngejogrok kayak gitu. Modelannya pakai kasur, terus ditaruh di bawah doang. Nggak ada AC-nya, cuma pakai kipas juga. Terus tadi sistemnya berebutan sama penumpang yang lain. Agak chaos sedikit sih tadi. Ini nih penampakannya ya. Nah, ini kawan gua semangat Der. Perjalanan 2 hari kayak gini Der. Perjalanan 2 hari kayak gini. Aman aja, aman ya. Aku juga baru pertama kali kayak gitu. Iya, pertama kali, nggak apa-apa, pengalaman. Nah, jadi kasur-kasurnya kayak gini. Sebenarnya sama kayak kasur yang ada di dalam Pelni itu sih, kayak kelas-kelas ekonomi biasa. Cuma dia kayak digelar gitu aja di deck. Terus orang tuh tadi pas masuk langsung berebutan kayak gitu. Jadi siapa cepat dia dapat. Sistemnya kayak gitu sih yang gua dengar ya. Terus juga chargernya nggak ada. Kayaknya kalau mau ngecas harus ke charging area dulu. Nanti coba kita cari sambil muter-muter kapal Egonnya. Kan gua ngajak kawan gua nih Satrio. Pengen tahu nih ekspektasinya dia terhadap perjalanan kapal Pelni baru pertama kalinya. Perjalanan kapal Pelni buat pertama kalinya naik kapal langsung 2 hari ke Waingapu. Gimana CS menurut ente? Ekspektasi ente? Nggak expect aja sih sebenarnya. Tapi emang first impressionnya. Waktu lu pertama datang ke pelabuhan naik kapal kayak gini di deck, itunya ngejogrok cuma pakai kipas. Gimana nih kira-kira first impression ente? baru tahu sih gua kalau ada kapal non seat kayak gini, yang rebahan tiduran kayak gini. Biasanya kan gua kalau ke nyebrang Pulauan Seribu gitu, itu pasti gua duduk. Iya. Jadi gua nih baru pertama kali kayak gini. Tapi enjoy juga sih, enak. Bisa rebahan gitu. Ekspektasi ente apa nih kira-kira buat 2 hari ke depan nih? Apanya tuh? Ekspektasinya kira-kira bakal mabok kah atau bakal menyenangkan kah atau gimana ya? Enggak sih, gua udah antisipasi tuh kayaknya. Udah pakai fondasi we, udah nyarap. Ya. Jadi ya kita doain aja lah perjalanan ini karena ini kan pertama kali juga ya buat kita berdua ya. Jadinya good luck lah ya. Para penumpang ambulans bersiapkan minum dan menimbulkan sampah. Tempat sampah yang Ya, terpantau pukul 8 lewat 20 kapalnya berangkat dari Tanjung Perak.
papasan juga sama kapal lain dari DLU. Rute dan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal penumpang Egon. Kapal DLU Dharma Kartika 2 tadi. Kamar mandi dan WC berada di dua Banyak juga kapal di Tanjung Perak. sebelah kiri dan Nah, jadi ini tampilan buat yang non seat kayak gini pemandangannya. Di deck ini juga nggak ada kamar mandinya. Jadi kalau mau ke kamar mandi harus turun dulu ke deck 2. Jadi di deck non seat ini juga tempat buat orang rokok ya. Jadi kalau misalkan kalian ini kepleset. Kaget saya juga. Meleset dia tadi. Oke, tadi setelah istirahat tidur sebentar, terus ada pengumuman pukul 11.57 dapat makan siang dari sini, dari KM Egon, dari PT Pelni, dan ini udah include di tiketnya juga. Biasanya kalau makan itu include 3 kali sehari ya, jadi pagi, siang, malam, dan itu lauknya beda-beda. Sebenarnya lauknya sederhana aja sih. Di sini dapat keripik udang sini, terus juga dapat tenggo juga. Ada air minum juga sini, lumayan. Nah, kita lihat isi dalamnya ini. Isi dalamnya untuk siang ini adalah, oke, di sini ada nasi, ada sambal bawang, ada sayur, semacam capcay, terus ada ikan, sosis juga di sini. Dan sininya kosong nih. Sini apa tuh? Lu dapat nggak? Sambal. Sini kosong ya? Ya memang kosong seperti ini. Jadi satu set ini untuk makan siang. Terus juga di sini tadi kita beli jeruk, ini harganya 10.000. Dapat 6 biji ya? Iya, dapat 6 biji sini. Nah, jadi kayak gitu menunya untuk hari ini. Lumayan. Nanti malam kita cek lagi apakah menunya lebih enak. Kayaknya bakal sama aja sih. Makan dulu kita. Sekarang lagi di musolanya KM Egon. Di sini musolanya bersih, terus juga di sini adem juga, AC-nya itu nyala 2 dan kondisinya kayak gini. Nah, kayak gini. Di situ ada 2 jam, di situ ada tempat buat imam, lalu juga untuk musola dicampur, perempuan di belakang, terus di sebelah sana pintunya tadi. Nah, yang paling keren tuh di sini. Nah, di sini ada jendela menghadap ke laut langsung. Bisa lihat kalian. Nah, teman-teman lihat di situ ada Pulau Madura ya. Jadi kita melewati Pulau Madura. Untuk saat ini sih masih sering ada sinyal. Jadi kalau mau main HP gitu aman gitu. Nah, di sini juga ada kipas. Ada tempat buat perempuan. Arah kiblat ini yang bisa berubah-ubah arah kiblatnya. Ada 2 AC tadi yang seperti dah gue bilangin. Ada Al-Quran, ada mic juga. Jadi di sini kalau setiap waktu sholat pasti azan berkumandang, dan itu terdengar seluruh kapal pakai toa yang ada di kapal kayak gitu. So far tadi baru ngeliat ada beberapa fasilitas di sini, kayak ada kamar mandi juga. Kamar mandi itu tadi ada showernya, terus juga ada yang kamar mandi untuk buang air besar, buang air kecilnya, dan ya alhamdulillahnya di sini kamar mandinya bersih sih ya, masih bersih dan nyaman juga. Nanti bakal gue tunjukin kayak gimana bentukan kamar mandinya. Sekarang lagi di deck 2 dan lihat gimana kondisi di deck 2 ini. Di deck 2 ini mereka biasanya tiket yang punya seat ya. Jadi kalau misalkan beli tiket dan ada nomor seatnya, mereka bakal duduk di sini. Dan ruangannya tuh ber-AC, beda sama deck 3 yang di atas. Di sini juga nggak boleh ngerokok. Kalau deck 3 yang di atas tuh tadi boleh ngerokok. Ya walaupun di sini judulnya ber-AC tapi nggak berasa sejuk sama sekali sih. Karena mungkin banyak orang kali ya. Nah, di sini juga ada kantin. Di sebelah kanan ada kantin buat beli jajanan, wafer, mie, air minum, segala macam.
Terus juga di deck 2 ini bagusnya dia ada charging hub-nya. Coba kita lihat sampai ujung di sana ada apa. Mereka joget tadi di bawah juga. Sini ada kamar ABK, ada kamar ABK juga sini. Oh sini masih sip juga. Toilet. Jadi di sini ujungnya di bagian depan tuh ada kamar ABK dan juga masih seat dari penumpang. Coba. Nah ini saya jalan dari ujung ke ujung, bagian depan sampai bagian belakangnya. Sini ada pintu, biasa orang bisa lihat-lihat. Ada bagus. Sana perjalanannya. Alhamdulillah hari ini ombaknya nggak terlalu besar, cuacanya cerah juga. Semoga sampai besok masih aman lah, kendali. Nah, ini kembali menuju deck 3 lagi. Deck dimana di deck 3 ini jadi tempat buat ngambil makan juga tadi. Dan bedanya deck 3 sama deck 2 ini karena dia agak semi-semi non AC. Bukan semi non AC sih, karena emang non AC jadinya banyak orang yang ngerokok di sini. Tetap ada tempat untuk jalan sih, space untuk jalan-jalan bisa sini juga. Sejauh ini nyaman-nyaman aja sih. Tidur tadi bisa aja karena anginnya sepoi-sepoi dan juga kipasnya kencang juga tadi. Nah, kembali lagi ke kasur saya di sini. Kasur kita. Jalannya agak challenging. Nah, di sini. Jadi ini kawan gue si Satrio. Nih gue tidur di sini. Kasurnya tadi asal ambil aja. Dengan harga 300.000 udah bisa dapat perjalanan 2 hari dengan makan 3 kali sehari. Di deck 3 ini lumayan sih, alhamdulillah. Maksudnya dapat harga segitu ya, nggak terlalu mahal. Terus juga yang kedua, buat kalian mungkin yang kalau mau melakukan perjalanan pakai KM Egon, ini agak sedikit di-spill gimana keadaannya di deck 3 buat yang non seat. Itu juga untuk yang deck 2 tadi udah gue kasih tahu. Deck 2 emang secara kenyamanan tuh lebih nyaman karena dia ber-AC dan juga lebih bersih. Kalau di sini tuh masih ada beberapa sampah berserakan kayak gitu, bekas orang ada sampah berserakan kayak gitu, juga kayak gitu. Dan kadang-kadang kalau misalkan cuaca di luar lagi panas banget itu berasa gerah juga sih gitu. Oke guys, kembali lagi. Waktu malam telah tiba dan tadi habis sholat maghrib. Hari ini kita dapat makan malam. Makan malam ini terlalu awal sih sebenarnya. Sekarang baru jam 17.57 waktu Indonesia Tengah. Tadi posisi juga di GPS lihat itu baru nyampe utaranya Pulau Madura, dekat-dekat sama Pulau Kangean tadi. Dan kita udah dapat makan sekarang maghrib gitu kan. Khawatir nanti jam 11, jam 12 pasti ntar lapar lagi nih. Kita cek hari ini dapat apa aja nih malam-malam ya. Makanannya di sini ada ayam kecap nih bagian sayap kayaknya sih. Terus juga ada egg roll, nasi dan juga sayur-sayuran. So far makanannya cocok-cocok aja sih ya. Karena komposisi di sini tuh kayak ada daging, ada sayur, terus ada manisannya juga. Sebelumnya kan dapat wafer ya, sekarang dapat fruity nih, minuman manis. Dan ya alhamdulillah rasanya sedap juga sih. Enjoy, kita makan dulu guys. Sekarang pukul 11:11 waktu Indonesia Tengah. Baru nyampe di Laut Bali. Untuk perjalanannya kemungkinan bakal sampai di Lombok besok pagi. Seperti yang gue janjikan tadi, gue bakal nunjukin gimana bentukan
kamar mandi. Toiletnya. Orang pada tidur. Ini ada toilet pria, yang sebelah toilet wanita. Nah, sinilah. Toilet. Ada shower juga. Shower. Dan juga ada di sini wastafel beserta dengan sabunnya. Di sini juga ada shower juga. Dan yang keren di sini ada jendela langsung menghadap ke laut. Jendela menghadap langsung ke laut. Lumayan, nggak terlalu kotor juga. Kayak ada beberapa sampah aja di sini. Ya, kencing. Penuh semua. Alright guys, kembali lagi. Hari ini hari Minggu tanggal 28 Juni kita cek makan pagi hari ini. Makan pagi hari ini ada nasi kuning, rolade, juga telur. Mari kita tes sarapan paginya hari ini. Ada sendoknya masih dibungkus, so masih higienis. Kita tes pakai nasinya dulu aja. Oke. Nasinya enak, gurih, sebagaimana nasi kuning. Sekarang kita tes roladenya. Ini rolade dengan nasi kuning kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Roladenya juga enak di sini, proper, terus berasa dagingnya. Tidak terlalu berminyak ya, walaupun ini goreng. Pas lah untuk makan pagi. Karena kita cobain telur baladonya sini. Telur balado dengan nasi kuningnya. Enak juga telur balado. Telur baladonya nggak terlalu pedas. Seger sambalnya, terus juga teksturnya nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras, jadinya cocok banget kalau buat makan pagi. Sekarang kita coba ketiganya ini. Ini ada nasi kuning, telur balado, dan juga rolade. Nah, ada satu yang lupa di sini, kerupuknya. Orang Indonesia nggak lengkap kalau makan nggak pakai kerupuk guys. Seperti biasa kerupuk merek ini emang enak. Kerupuk udangnya ini emang enak. Dan untuk porsi segini ya, kalau mau makan pagi atau breakfast kayak gitu, ini sebenarnya udah cukup banget. Nggak perlu terlalu banyak. Ini coba kombinasi tiganya nih, ada kerupuk, telur, dan juga roladenya. Top. Nah, gue mau habisin dulu makannya karena ini enak banget. Selamat pagi. So, sekarang akhirnya kita sandar dulu transit di Pelabuhan Lembar, Lombok. Selama 1 jam. Tadi sebenarnya transit jam 8:30 sih. Tapi katanya bakal berangkat lagi nanti pukul 9:30. Lihat pemandangannya di sini di Pelabuhan Lembar, cantik. Di sana ada bukit, di sana ada kapal DLU juga. Nah, itu kapal kita, kapal Egon yang tadi kita naikin. Kapal dari Pelni. Cuaca di sini juga di Lombok cerah. Kita mau lihat ke depan ada apa. Jadi ginilah keadaan di Pelabuhan Lembar.
Terakhir kali dulu kesini pas setelah COVID sekitar 2021 atau 2022 kayak gitu. Dan banyak yang berubah sudah di sini. Situ ada kontainer-kontainer, sini juga ada tukang jajan. Situ juga ada tukang cilok. Lu mau beli cilok? Boleh. Kita mau beli cilok dulu. Tanya coba berapa? Itu ada tempe, ada tahu. Semacam lumpia gitu juga. Ini kita beli cilok dulu guys. Berapa bang? Ayo bang. Berapa mau beli? Lu mau beli berapa? 10. 10.000. Campur Cilok atau khas Lombok kan. Apa di sini sebutnya bang? mana? Pentol namanya juga sama. Sama juga. Sama. Sama ini juga? Kayaknya yang ngebedain di Jawa tuh dia ada itunya. Iya bang ya? Ada tempenya ya, tapi kalau di Jawa nggak ada Saya tempenya. sendiri yang jual ini. Nah Yang bagus. lain. Abangnya berinovasi berarti. Pedas manis. Halo. Kalau orang pentol aja orang. Iya betul betul. Bagus ya bang. Banyak minatnya bang yang suka-suka gitu bang. Alhamdulillah. Banyak yang suka. Iya. Mantap mantap. Saya mau bang satu lagi 10.000. Sama campur kayak gini. Campur. Saya mau cobain kombinasi itu ya. Tahu tempe dan apa itu? Kayak lumpia kayak gitu. Kasih kuah dikit ya bang ya? Iya. Kasih kuah. Kasih kuah sedikit. Kayak gitu. Saya jangan pakai sambal, jangan pakai saus, jangan pakai itu juga. Hah? Kasih kuah aja. Enggak Kuah. pakai apa-apa. Pakai kecap aja. Oh. Op. Sama kecap. Pakai balado Nggak usah. biar enak. Nggak usah. Kecap aja kecap. Ini asin-asin. Ini apa ini yang ini? Ini sambal. Sambal boleh dah sedikit aja. Sambal sedikit saja. Oh, ya. Kuah pagi. Udah jangan. Udah, udah, ini aja. Oh. Ya, soalnya saya Sambal takut dong pedas. ikat. Nggak apa-apa pedas sedikit. Rp10.000. Iya, rasa dia. Berhubung sudah waktunya naik jam 9:30 sudah dipanggil lagi. Hari ini cepet banget ya bang pemberhentiannya. Dan langsung lanjut lagi ke Sumba Waingapu. Jadi kita beli sini ada cilok 10.000. Juga beli cilok 10.000. Gimana rasanya itu ada tempe tahunya itu? Lumayan. Inovasi abangnya. Keren ya abangnya. Dia punya ide bagus ya. Dia punya ide bagus buat menarik banyak pelanggan. Ini kapal Egonnya nih. Kapalnya lumayan besar. Egon Jakarta. Dari Pelni. Sangat keren. Pengalaman baru lagi sini. Dan di sana ada kapal DLU juga, Dharma Ferry 8 ya. Dharma Ferry 8 sana. Tiketnya yuk, siapin yuk. Tiket buat naik lagi. Wait. Dek sebelah kiri. Lanjutkan perjalanan ke Waingapu. Estimasinya besok sampailah kira-kira pukul 12 kalau lihat di tiket. Semoga bisa lebih cepat. Nampang mulai berdatangan penumpang dari Lombok. Udah mulai pada masuk. Ini penampakan bagian belakangnya. Bagian belakang dari KM Egon. Seperti biasa karena kita tidur di deck 3, balik lagi ke habitat asli. Sini. Tadi habis dibersihin sama abang-abangan sini jadi kelihatan lebih rapi. Lebih bagus juga. Nah, kita balik lagi ke habitat. Jadi kalau misalkan ada penumpang baru, biasanya nanti penumpang barunya bakal ngambil kasur, ambil aja yang random terus ditempatin di mana gitu. Suka-suka mereka. Boleh di tengah-tengah, boleh di ujung sana. Boleh di ujung sana juga.
Jadi gitu guys. Oke, mantap. Kita enjoy dulu ciloknya nih. Cilok di Lombok 10.000. Oke, sekarang pukul berapa nih? Kita lihat pukul 16.52. Kalau dilihat di Google Maps ya, di sini kita udah nyampe di utaranya Pulau Sumbawa. Nah, ini utaranya Pulau Sumbawa sekarang. Nah, ini rute yang diambil kemarin kan dari Surabaya, terus kita mampir ke Lembar, Lombok ya kan. Di sini juga kebanyakan kita tidur aja guys. Nggak banyak hal yang bisa dilakuin. Selesai makan tidur ya kan. Terus kalau ada waktunya ibadah, ibadah. Terus juga kalau pengen kencing, kencing. Gitu-gitu aja bolak-balik dari tadi guys. Sih bang. Hari ini menikmati sunset di utara Pulau Sumbawa. Selamat pagi guys. Jadi setelah melewati malam dan tidur yang panjang pagi ini, kita jalan melewati Pulau Komodo tadi dan sekarang mendekati Pulau Sumba. Sarapan terakhir nasi dengan ayam tanpa ada sayur. Sini cuma nasi, ayam, kerupuk sama air saja tadi. Dihabiskan waktu kebanyakan buat tidur doang. Gak sabar nanti kita excited banget kalau udah sampai Waingapu kayak gimana. Tetap ikutin perjalanan kita ya. Nanti kita bakal tunjukin, oke? Ya akhirnya kita sampai di pelabuhan penumpang Waingapu. Pelabuhannya lumayan ramai. Hari ini pukul 12 baru bersandar tadi. Dan bawa barang bawaan. Bantuin penumpang lain tadi. Nah, sini penampakannya. Tes drive dulu yuk. Boleh dites kan? Dites dulu. Rasain enak gak? Jangan. Nyalainnya kayak kompor tuh. Ya bentarnya tes aja enak gak? Gitu. Dari Tangerang. Datang terus di sini. Hah? Mau keliling-keliling Ya, keliling-keliling Sumba. Boleh dibawa ke Tambola kan? Sumba Barat boleh? Boleh kan? Ini bayarnya gimana bayarnya? Bayarnya bayar dan minta KTP. Langsung bayar semuanya? KTP-nya ditahan gitu? Ya, Oke, boleh. Harus cash kah? Ya. Harus cash. bisa transfer. Oh, transfer. Berapa jadinya totalnya? Ya, berapa hari pakainya? Pegang. 3 hari dulu. Nanti kalau ada tambah saya kabarin lagi. 450. 450. Maju sedikit kita foto. Berapa lama dari garasi kalau nanti saya ke sana? SSS. Dari garasi 15 menit aja. 15 menit. Oke, makasih. Nanti saya kabarin lagi ya. Oh, KTP. Ini buat jaminan ya? Iya, buat jaminan. Apa? Rosi biar sudah. Jadi kita jalan dulu. Nanti ada apa-apa kabarin ya, makasih. Makasih ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan lagi guys. Ini misi pertama sudah berhasil, sewa motor. Sewa motor 1 hari 150.000 diantar pelabuhan tanpa bayar charge atau tanpa bayar biaya bensin. Alhamdulillah lah ini. Sekarang kita OTW ke homestay dulu, taruh tas, kita cari makan dulu. Welcome to Sumba, Waingapu. Oke guys, selamat siang. Sekarang udah sampai di homestay kita. Homestay yang akan gua review sekarang di Sumba. Sekitar 5 menit aja untuk sampai homestaynya.
Nah, namanya itu Homestay Sumba Permai. Nanti gua kasih tahu detailnya di sini untuk Sumba Permai. Nah, sebenarnya ini basically sama kayak kos-kosan aja sih. Kos-kosan yang disewain buat tamu-tamu kayak gitu. Dan ini nggak ada di Agoda, nggak ada di Traveloka, jadi nyarinya itu cuma lewat Google Maps doang. Lalu langsung directly gue hubungin pakai nomor WhatsApp. Dan penampakan luarnya kayak gini. Nah, di sana ada parkiran motor beserta dengan atapnya. Sini berjejer semua semacam kontrakan untuk kos-kosan kayak gitu. Jadi tamu-tamu yang datang sini bisa menginap dengan biaya cuma 120.000 per hari juga. Nah, untuk bagian dalamnya juga seperti ini, kalian lihat. Simple sih sebenarnya. Cuma ada dua petak dan juga satu petak outdoor di luar. Di sini ada kasurnya dengan 2 bantal sini. Not bad sih bantal, lumayan lah. Ada 1 guling juga. Nah, sini apaan nih nggak tahu. Nah, sini juga barang-barang kita tadi habis kita keluarin. Dari di sini ada semacam lemari plastik buat naruh baju ya kan. Ada gantungan juga, lalu ada colokan lampu. Ada tirai juga sebagai sekat. Yang penting itu ialah AC di sini kan. Nah, selanjutnya ini ruangan selanjutnya kayak ada dapur. Ada keran juga sini. Kerannya nyala, ada colokan juga. Nah, di sini ada ruangan selanjutnya. Ruangan selanjutnya ini semacam tempat buat ngejemur ya. Ada keran juga di situ. Jadi kalau biasanya orang-orang yang kontrak atau ngekos gitu kalau mau nyuci atau jemur bisa di situ kan. Lumayan lah, sini 120.000 untuk per malam kan. Jadi kalau misalkan dibagi 2 sama kawan tuh cuma 60.000. Di sini ada kamar mandi tapi lagi ada orangnya. Nah, sini tadi bekas kita sholat. Ya, jadi gini penampakannya untuk kamar 120.000 satu malam. Fasilitasnya lumayan lah kalau emang mau short term di sini ya atau jangka pendek di sini. Itu worth it banget. Nggak terlalu jauh dari pelabuhan. Biasanya orang-orang di sini tuh bisa sewa motor dan tadi cuma 5 menit doang motoran dari pelabuhan ke sini. Ada juga persyaratannya di sini yang unik. Aturan menginap di Sumba Permai Homestay nomor 1, dilarang menginap wanita yang bekerja sebagai CPNS atau CWBO. Waduh nih. Yang nomor 2, dilarang membawa pasangan yang belum nikah. Wah, ini keep syariah berarti nih homestay-nya ya. Mantap sekali ini. Keep syariah ada. Dilarang membawa minuman keras dan obat-obatan terlarang. Ini juga anti narkoba, bagus-bagus. Wajib menjaga ketenangan di atas jam 11 malam. Bagus. Segala bentuk kehilangan penginapan itu menjadi tanggung jawab pemilik. Nah, pemilik memang harus bertanggung jawab. Harap kunci kamar penginapan jangan sampai terbawa AC yang diperhatikan saat check out. Sip. Pasti nanti bakal kita patuhin untuk peraturannya. Jadi mantap guys. Siapa yang mau menginap di Sumba, ini adalah opsi yang paling murah. 120.000 per malam, kalau berdua cuma 60.000.